Selamat hari Senin. Aduh, nggak kerasa ya 2025 tinggal beberapa hari lagi. Saya Karun, siap menemani Anda di acara Rumpis No Secret. Hari ini kita ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Pokoknya seru deh hari ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita seru juga ya, yang juga menuai banyak komentar netizen untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa sih sebenarnya? Ini datang dari dunia parodi sih, masih parodi yang kemarin itu ya, ketika Andre Taulani dan Andika Pratama gitu ya bikin parodi kan, storynya tentang pengukuhan gelar gitu kan, tapi pengukuhan gelarnya di ruko ya, di lantai 1 masih ada spanduk pecel ayam. Terus Andre gelarnya apa? Gelarnya Sultan di Langit. Nah itu kemudian menuai reaksi dari beberapa netizen dan juga reaksi dari asistennya Raffi Ahmad, Sensen, karena dianggap kayaknya kok mungkin Sensen menganggap itu kok nyindir Raffi Ahmad gitu. Tapi Sensen yang lebih tersinggung lah ya. Nah ternyata pagi tadi kayaknya Raffi, Andre sama Desa ya masih bercanda-bercanda aja dan kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi kita urutin dulu ya, seperti apa sih parodinya yang bikin Sensen marah? Kita lihat yang berikut. Ya, ini kampusnya komandan. Iya. Kok agak aneh ya? Ini kan ruko lantai 2 ya. Kok lantai 1-nya masih ada spanduk pecel ayam? Iya. Kan kalau malam. Kampus kami itu apa istilahnya, masuk itu langsung dari atas, nggak lewat bawah. Oh, ada akses. Helipad. Aksesnya dari atas. Berapa Pak Komandan? Berapa? S3 kerupuk 4. Dapat gelar apa komandan? Gelar apa? Gelarnya apa namanya? Sultan di Langit. Sultan di Langit. Ya kenapa dianggap menyindir Raffi? Karena kan kemarin sempat rame itu Raffi ketika dia posting mendapatkan gelar doktor honoris causa atau dokter kehormatan itu dari sebuah institusi yang membuat netizen bertanya-tanya, itu institusi apaan sih? Kok nggak ada bangunan kampusnya gitu? Cuman ada bangunan apa sih? Bangunannya ruko gitu. Nah ini kita lihat ya, Sensen tersinggungnya gimana sih? Pokoknya ada beberapa storynya Sensen deh, itu sampai ada ekspresinya gitu yang kayak saking keselnya tuh ya, karena marah jadi begitulah, dia yang jadi baper. Nah sebetulnya pas Sensen posting ini story yang dia kesel lihat itu kemudian viral lagi tuh parodinya, malamnya itu ya Raffi Ahmad sempat merepost postingannya Andre, dan mereka kayaknya tampil bareng nih, mana fotonya ini, The Pop Stars gitu, mereka manggung bareng. Jadi mereka aja sebenarnya kayaknya manggung bareng, apalagi diperkuat dengan pagi ini si Desta bikin video dan itu diposting di sosial medianya, dia membahas ini lagi, membahas soal parodi. Seperti apa? Kita lihat yang berikut. Ya, mereka saling bercanda. Cuman kali yang nggak ngerti kalau mereka suka bercanda jadi ikutan baper. Komentar netizen coba kita lihat yang berikutnya ya. Pro kontra aja ditentang Sensen deh. Mereka aja akrab bercandaan hahaha bareng, netizen mau aja dikomporin sama Sensen kayak gitu. Yang berikut ada lagi, kata Sensen, gue udah belain bos gue gak enakan katanya gitu. Ya kalau di dunia hiburan mungkin harus bapernya itu harus amat sangat tipis aja gitu ya. Jangan gampang baper. Sensen dah kayak mama PMS dari dulu, udah kayak pahlawan kesiangan. Padahal Raffinya santuy baik. Yang berikutnya, Raffi kan bilang biarin orang jahat sama kita, tapi kita tetap baik aja. Sensen mungkin belum seikhlas Raffi, wajar sih katanya. Kan emang mereka yang sering saling sindir juga dalam kehidupan nyata kan, bukan jahat juga ya kan. Lagian kan emang waktu itu kan kantornya yang lembaga yang ngasih itu kan emang kantornya ruko. Iya kan? Oke, yang berikutnya kita lihat. Cuman gitu aja. Oh ya udahlah kalau gitu. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Cipak-Cipuk, ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, pedangdut, rapper, sekaligus instruktur Zumba kelahiran 1978 ini 4 November kemarin merilis lagu perpaduan musik dangdut, remix, dan hip-hop yang berjudul Cuan, setelah sebelumnya pada akhir tahun lalu sempat merilis lagu berjudul Pitik Gemoy, di mana lagu-lagunya dapat dijadikan background untuk Zumba. Perempuan yang pernah menikah dengan Jerry Aurum dan dikaruniai 1 anak namun bercerai pada 2015 ini, pasca bercerai keduanya tetap menjalin hubungan baik hingga sekarang. Aisyah Aurum, putrinya yang sempat didiagnosa kanker leukemia pada 2019 ini telah dinyatakan sembuh pada 2021 lalu setelah melakukan pengobatan dan pindah ke Singapura. Selama proses penyembuhan, Denada membuka kelas online Zumba untuk membantu finansialnya.
Aisyah yang sudah berusia 12 tahun dan bersekolah di Singapura ini disebut Denada telah menunjukkan perubahan fisik, salah satunya mengenai ukuran sepatunya 41 dan memiliki teman di sekolah. Benarkah alasan Aisyah sembuh karena ingin melakukan perform dance Korea? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Cipak-Cipuk, ada Denada. Dia kenapa sih dibilang Cipak-Cipuk malah ketawa? Iya Kak, benar Cipak-Cipuk. Sekarang nggak nih Kak? Apa? Cuan. Oh, Iya. selalu awalnya C ya? Harus saya cewek. C. Oke, ini kita mau bahas yang pertama adalah foto kamu sama Aisyah ya. Iya. Udah makin tinggi. Masya Allah. Ini kayak jadi bingung aku ini mana yang Denada mana yang Aisyah ya. Ibunya mana makin kayak anak gadis banget Aduh, gitu, Masya Allah, kecil, Masya Allah, rambutnya Masya Allah, panjang ya ampun. Home is where the heart is. Betul, iya. Dia tingginya udah sekamu betulan. Ya udah mau nyusul, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ini kan kamu selalu dari belakang kalau Aisyah. Jadi orang tuh penasaran. Jadi mukanya sekarang lebih mirip kamu atau lebih mirip bapaknya? Bapaknya. Tetap bapaknya ya. Itu udah kayaknya udah telak banget deh. Semuanya ngikutin bapaknya. Jadi sampai ke warna kulitnya, terus fitur mukanya. Walaupun katanya sih teman-teman mungkin nggak tahu ya, karena mereka kasihan aja kali sama aku. Mereka bilang enggak kok Den, kalau dia ketawa kadang-kadang suka kayak lo. Enggak lah, ketawanya juga Jerry banget. Even ketawanya aja kayak Jerry. Ketawanya Jerry banget. Tapi kan hobinya joget kayak ibunya ya. Hobi jogetnya kayak aku, hobinya ternyata dia suka bikin puisi juga. Ternyata suka bikin lagu juga Kak. Oh, gitu. itu kayak kamu iya, ya? kayak anaknya Kakak juga kan. Demennya bikin lagu, demennya bikin musik gitu. Katanya dia udah punya crush. Bukan Udah. Candy Crush ya. Udah naksir-naksir gitu. Iya, aduh, udah mulai pulang dengan kabar yang Ibu, I think I have a crush. Aduh, itu yang namanya hatiku langsung nyut. Kayak apa? Kamu pasti udah tahu sih yang mana gitu. Ya kan, maunya pasti langsung siapa? Yang mana gitu. Tapi kan nggak boleh begitu kan. Jadi aku cuma kayak menganggap dengannya, oh iya yang mana, dan aku kasih pengertian sama dia bahwa iya. Terus dia kayak ngeliat aku, tapi kamu nggak marah kan kalau aku punya crush? Dia bilang gitu. Terus aku bilang no. For me, kamu punya crush dengan orang lain itu sama aja buat aku adalah kamu lebih menyukai anak ini lebih dari kamu menyukai teman-teman kamu yang lain. Aku bilang gitu. Mungkin karena dia bikin kamu happy. Oh ya ampun, gitu. Bijaksana sekali sih. Bijaksana bijaksini. Padahal dalam hati deg-degan banget tuh. Dia udah 12 tahun udah Masya masuk Allah. teenagers ya, Masya Allah. Nah, sementara kan ibunya banyak kegiatannya, sibuknya di Indonesia ya. Sementara dia di sana sekolah. Nah, itu gimana sekarang penjagaannya? Sekarang penjagaannya begitu deh Kak. Yang lucu karena dia kemarin tiba-tiba dia ngomong sama aku, dia bilang gini, Ibu, aku merasa kayaknya kamu ghosting aku deh. Kok gitu sih? Ibunya yang ghosting malah. Kenapa? Karena aku nggak pulang-pulang dari sini Kak. Oh, udah berapa lama? Jadi aku kemarin tuh sampai rekor tuh 1,5 bulan aku nggak pulang dari sini. Terus jadi dia tuh kayak komplain gitu, kenapa kok kamu nggak pulang-pulang? Tapi she understands gitu. Walaupun tiap kali dia ngomong kayak gitu, of course lah sebagai seorang ibu sedih ya. pengennya kan ada di sebelah dia. Tapi hal yang sekarang aku kerjakan ini kan yang aku minta sama Allah dulu zamannya pandemi Kak. Sampai nangis aku minta sama Allah, aku minta kerja. Sampai nangis aku minta sama Allah, aku minta dikasih pekerjaan, diberikan rezeki gitu. Karena aku susah banget rasanya, susah banget gitu. Jadi aku nggak mau ngeluh pandemik sekarang. lagi begitu. Iya, aku nggak mau ngeluh. Semua aku kerjakan dengan penuh bahagia, dengan hati yang penuh bersyukur, dan ya udah jadi tugas aku aja untuk memberikan pengertian bahwa ini sesuatu yang aku harus lakukan sebagai seorang ibu untuk menjalankan tugasku. Masya Allah gitu. ya. Untung dia mengerti ya. Alhamdulillahnya semakin kesini semakin ngerti. Kan dia sempat juga cerita katanya ya kakinya kulitnya jadi lebih sensitif sekarang. Apa yang dari dulu apa karena efek pengobatan? Jadi emang efek pengobatan Kak. Banyak sebenarnya hal-hal yang kita tuh sangat amat syukuri akhirnya. Ini mungkin juga mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat para ibu yang sekarang ini anaknya sedang menjalani kemoterapi. Begitu kemoterapi selesai itu biasanya banyak yang kita khawatirkan gitu, sehingga melihat Aisyah waktu kita lihat Aisyah tuh gigi susunya tanggal dan tumbuh gigi dewasanya itu aja kita bersyukur sekali. Pada saat kita melihat Aisyah, Masya Allah rambutnya tumbuh kembali, itu kita mensyukuri sekali. Karena memang yang namanya kemoterapi bisa menakutkan itu gitu. Pada saat dia tingginya pun mulai nambah gitu, kita bersyukur sekali kepada Allah gitu. Tapi memang adalah hal-hal seperti misalnya dia jadi punya kondisi kulit yang sangat sensitif. Apa tuh misalnya kena panas gitu atau apa? Dia tuh ada eksim Kak. Jadi eksim ini muncul karena
kalau kata dokternya imun tubuhnya dia tuh selama kemoterapi kan disupres, ditekan terus kan, sehingga pada saat kemoterapinya itu dilepas selesai, imun tubuhnya kayak iya, munculnya dalam bentuk eksim. Lalu di luar itu dia juga sangat amat sensitif, jadi gampang bereaksi kulitnya kalau kena beberapa kandungan yang ada di skincare, di body care, sampai kayak begitu. Bahkan sampai kayak, makanya aku hati-hati banget kan produk yang aku pakein buat dia untuk kulitnya dia. Kadang-kadang banget jadinya ya. Kadang-kadang yang udah ditulisnya non alergik, sensitif skin itu tetap aja dia pemicu eksim buat dia gitu. Jadi emang harus itu dijaga. Terus kakinya dia juga sampai sekarang juga masih kayak capek. Gampang jatuh. Terus kayak ya pokoknya kemampuan atletiknya dia itu di bawahnya dari teman-temannya gitu. Tapi nggak apa-apa dah itu, itu bisa kita ini, yang penting sekarang kan dia sehat. Iya. Dan lama-lama latihan ya insya Allah bisa lebih semakin baik ya Robbal Alamin. Iya, itu yang penting. Ini masih masa pertumbuhan juga. Iya. Banyak lah yang kita masih doain, masih minta banyak sama Allah. Tapi yang kita syukuri juga lebih banyak lagi gitu. Dan ini juga kita mau lihat juga ini ada ibu single mom juga yang kemarin anaknya sakit juga posting juga kegalauannya gitu. Ada Natalia. Ini kan, intinya selagi kita mampu lakukan saja sendiri, jangan diharapin dan jangan ngemis-ngemis kasih sayang. Kalau dibilang sibuk ya sama gue juga sibuk, gitu. Ini kan kita ngerasain ya, merasa sendiri, gloomy kayak melo gitu. Kamu sendiri teringat nggak sih masa-masa dulu? Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak melo kayak gitu? Iya pasti. Pingin ada sandaran apa? Kalau mau ada sandaran tuh di sofa banyak. Iya. Pengennya sandarannya yang bisa meluk tapi gitu ya. Iya, pasti ada lah. Apalagi kan ngejalanin kehidupan dulu Kak. Dulu waktu aku pertama kali cerai, aku tuh pernah ngomong sama mama aku nggak mau lagi nikah, nggak mau lagi. Dan aku kaget reaksi mamaku pada saat aku ngomong kayak gitu. Mamaku nangis Kak, nangis, dan dia bilang selama-lamanya, dia bilang mama akan terus setiap hari mendoakan supaya kamu akan menikah lagi dan bertemu dengan jodohmu yang sebenar-benarnya gitu. Dan mama tidak akan berhenti mendoakan ini apapun yang kamu katakan kepada mama saat ini, dia bilang. Terus dia bilang hidup sendiri itu tidak mudah. Mungkin karena dia pernah menjalani juga kan selama sekian lama. Apalagi terus akhirnya menjadi seorang single mom gitu. Dan itu aku rasain selama sekian lama berduaan sama Aisyah dengan jalan hidup yang kita jalani gitu ya. Melakukan tugasku sebagai seorang ibu, tapi di saat yang sama juga sebagai seorang pekerja gitu. Untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita, rumah tangga kita. Nggak gampang memang, sampai memang akhirnya aku memutuskan untuk mengubah doa aku kepada Allah. Akhirnya aku bilang, ya Allah, yang omongan aku waktu itu nggak jadi deh. Aku kayaknya boleh juga deh kalau seandainya engkau berkenan aku untuk engkau pertemukan dengan memang seorang pria yang memang mungkin sudah kau persiapkan untuk jadi yang terbaik buatku. Dan juga yang penting tuh aku kepengen laki-laki ini bukan hanya dia bisa membahagiakan aku dan Aisyah, tapi aku juga kepengen dia jadi seorang yang bisa berbahagia atas kehadiran aku dan Aisyah. Dan buat aku Kak, laki-laki siapapun nih di luar sana yang mau merangkul kita, aku dan Aisyah dengan segala histori kita, dan merangkul kita ke dalam kehidupannya dia, itu pasti laki-laki yang hatinya Masya Allah pasti luar biasa spesial. Jadi tinggal berserah aja sambil nanya, kapan ya Allah hari ini nggak kira-kira? Bukannya udah ada belum? Kakak deh. Ya, ini kemarin sempat rame juga nih ya, karena ya ada yang banyak membandingkan Natalie sama Denada katanya gitu ya. Dibilang katanya, ini single mom yang nggak apa bilang? Nih. Ada komennya, coba baca. Natalie Denada langsung gini, hah? Ada apa nih? Single mom yang gak berisik cuma Iris Bella sama Denada katanya gitu. Enggak, jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Sebab perjuangan orang tuh beda-beda ya. Perjuangan orang tuh beda-beda, struggle-nya orang beda-beda. Apa yang dia hadapi hari-harinya juga beda. Jadi nggak bisa disamain antara aku sama dia. Kita berbaik-baik hatilah, karena setiap orang tuh pasti punya battle-nya setiap hari, pasti punya perjuangannya tiap hari. Kita berbaik-baiklah kepada orang lain karena kita nggak tahu apa yang lagi dia hadapin di hidup. Apalagi kalau anak sakit ya. Ini kalau ibu, bapak semua tahu lah kalau anak sakit itu kan hati susah banget, sedih. Betul. Banget, gitu. Jadi ya komentarlah yang baik gitu ya. Iya. Nah, yang berikut kita menuju ke Denada sebagai penyanyi
R&B di zaman dulunya ya. Ini ada konten kreator yang dia tuh suka joget pakai lagu-lagu lama. Dan salah satunya adalah lagu kamu tuh yang apa lagunya apa? Sambutlah gitu kan. Terus banyak komentar netizen. Iya Denada tuh dulu lagunya gitu keren-keren banget, ibarat kayak Sade gitu kan. Kenapa sekarang jadi cipak-cipuk katanya. Jadi kita lihat berikut kontennya. Bersama sambut. Ketahuan umur Kak. Kita forever muda. Oh iya ya, benar. Ini coba kita lihat di postingannya konten kreator itu dan komentar-komentarnya coba kita bacakan ya kan. Nih dia konten kreatornya ya. Ini aku tulisannya nggak bisa baca aku ya. Agak nyatu gitu, segaris aja kebacanya. Komentarnya coba kita baca nih. Jujur iya banget lagi, makanya shock waktu dia rilis lagu macam ada lagi komentarnya. Denada bisa yuk R&B yang asik katanya. Lagi yang berikut. Denada dulu vibes-nya kayak Janet Jackson katanya gitu. Iya, lah. Yang berikutnya. Bener enak-enak kalau Denada sebelum belok ke dangdut. Ya dangdutnya juga enak ya kan. Cuman mungkin emang marketnya beda kali ya. Marketnya beda, tapi nih ya netizen yang ngomong kayak begini ya, aku mau tanya deh, waktu aku keluarin lagu yang judulnya Mother Father, waktu aku keluarin lagu yang judulnya Denada yang Denada, tanananan yang aku nge-rap banget, Mother Father juga aku nge-rap banget, Singkengken nasi goreng aku nge-rap banget, lagu Batak aku nge-rap banget, pasti pada nggak tahu kan? Iya, tapi kalau ikut senam pasti tahu karena itu gitu. Maksudnya aku sebenarnya selama ini aku ngeluarin Kak lagu-lagu yang ya? rap, yang hip hop banget tuh aku ngeluarin. Cuma memang harus diakui di Indonesia ini kurang ya. Mereka marketnya nggak sebanyak market dangdut. Jadi mereka tuh miss tuh, mereka nggak tahu bahwa ternyata selama ini tuh aku selalu ngeluarin lagu di hip hop, di rap. Tetap ada. Oke, mungkin perlu panggil dia lagi suruh viral. Siapa namanya? Ya gimana sih? Oke, sekarang kita mau challenge ya kan. Ya, buktikan bahwa kamu memang selalu mengeluarkan rilisan R&B dan rap gitu. Challenge kita freestyle. Bu, nge-rap freestyle. Oke. Sambil joget juga boleh lah ya. Sambil senam juga apalagi boleh. Temanya adalah tentang perselingkuhan. Oke. Aduh. Temponya pelanin aja. Temponya pelan aja. Soalnya sambil mikir nih. Ya elah. Oke. Sambil mikir, Oke. Buat semua nih yang tukang selingkuh dengerin ya. Hey kamu cowok yang pada tukang selingkuh, lihat cewek dikit kok jadi nafsu. Gayanya kayak kelamaan tinggal di hutan, jadi kaget kalau lihat perempuan. Padahal gampang aja kalau udah gak suka, tinggal minggir balik badan mundur sana. Jangan ngalangin yang ada di belakangnya. Mohon maaf yang ngantri banyak buat saya. Minggir. Keren banget. Ya kan? Jadi nih buat kalian yang emang pada mau selingkuh, cewek-ceweknya nggak usah takut. Kalau misalnya cowok-cowok kalian selingkuh, bilang sama mereka, lu kalau udah nggak suka nggak usah repot, lu pada minggir. Soalnya yang ngantri di belakang lo banyak. Tolong jangan halangi kesempatan yang benar, jodoh yang benar ya kan? Iya benar. Oke, nah sekarang tema yang berikutnya adalah tema tentang hubungan tanpa status. Tapi kita lihat dulu contoh yang punya hubungan tanpa status. Berikut ini, Dewi Andika dan Chika Jessica. Wow. Chika Jessica, artis kelahiran 1988 yang mengawali karir dengan membintangi sinetron Emang Gue Pikirin tahun 2007 ini kini menjadi komedian dan konten creator karena kerap membuat konten lucu, diantaranya konten-konten bersama Tiwi Titu, di mana keduanya memiliki mantan yang sama yaitu Ade Govinda. Pelantun 1, 2, 3 ini mamahnya sakit ginjal kronis sejak 2021 dan rutin melakukan cuci darah hingga sekarang. Mantan kekasih Dwi Andika ini diminta netizen segera menikah dengan Dwi Andika karena disebut cocok dan kerap memposting kebersamaan, salah satunya video POV inisiatif pergi berdua ke KUA sebelum diseret Satu Indonesia. Dwi Andika, artis kelahiran 1986 yang mengawali karir sebagai cover boy tahun 2000 ini disebut vampir oleh netizen karena awet muda. Pria yang memiliki bisnis kafe sejak 2020 ini kini aktif menjadi host berita infotainment. Benarkah Chika Jessica dan Dwi Andika sempat baper saat membuat konten romantis? Dan bagaimana status hubungan keduanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ada henti. Terima kasih sudah
juga El Rumi. Kita lagi hits banget loh. Ya, katanya gitu. Tuh ini adalah pasangan legendaris ya. Pasangan yang kapan jadiannya. Oke, sebelum kita ngobrol sama pasangan ini, kita memasuki dulu ruang gelar perkara. Waduh. Kak Ros, Kak, cukup. Ngapain Kak Ros? Oke, di sini Buru-buru amat, Kak kan Ros. kalian udah lama nih kenalnya ya, Iya, kan betul. pasti banyak ya yang sudah tersimpan dalam hati ingin disampaikan, barangkali yang masih terhambat ya. Bilang sama temennya masing-masing ini, stop, kurang-kurangin kebiasaan ini. Kamu, aduh jangan sering-sering kayak gitu deh ya. Stop apa? Kita mulai dari sekarang. Cika dulu. Dika, stop apa? Stop jorok. Mobilnya jorok banget, padahal mobilnya bagus, mewah. Kasihan, mobilnya jadi nggak punya harga diri, coy. Jorok, stop jorok. Tahu lagi. Oke, Dika. Stop, kamu nyanyi depan aku. Di samping emang suaranya nggak enak. Tapi mendingan nyanyi depan ini aja. Apa? Ini para tamu undangan pas kita nikah nanti. Stop, lari-lari di pikiran aku ya. Kamu selalu menghantui aku. Stop gak? Cielah. Ada Aku tahu kamu tuh orang kepikiran banget. Stop worry akan masa depan. Karena masa depan kamu tuh cuma sama aku. Stop kepikiran sesuatu. Hey Aries, kalau yang udah berlalu tuh udah, biarin aja, nggak usah dipikirin banget gitu loh. Move on. Tapi kalau sama aku jangan harus gamon, gagal move on. Kan itu masih tinggal di Bandung ya. Stop bolak-balik Bandung. Karena kalau misalnya aku di Jakarta kamu di Bandung, ntar kalau kangen susah. Stop. Menit ya aku mau. Mending ke planet Mars dulu deh. Ya kan? Aduh. Nah ini kita mau tanya ini ya. Ini netizen kan menganggap kalian sekarang kalian tuh dinobatkan sebagai duta hubungan tanpa status. Salah. HTS kita tuh bukan hubungan tanpa status, tapi hubungan tanpa stres. Emang ada statusnya gue tanya? Statusnya ya. Gini-gini aja. Oke, Yang penting kita kita bahagia. Jadi ada pertanyaan netizen ya, yang aku juga tanyakan. Sebetulnya tembok apa sih yang menghalangi status kalian itu semakin jelas? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.